Halo teman-teman, selamat malam. Di malam hari ini ketemu lagi dengan Warna-Warni Channel. Salam sehat selalu, salam bahagia. Salam sukses selalu untuk teman-temanku semua, sahabatku semua, penonton setia Warna-Warni Channel, dan juga yang baru nonton Warna-Warni Channel. Ya, terima kasih teman-temanku sudah menjadi penonton setia Warna-Warni Channel. Teman-teman, di malam hari ini itu saya mau review ini makanan khas ya. Ini makanan khas yang berasal lumayan jauh ya, karena saya tinggal di Bogor nih. Ini berasal dari Yogyakarta ya, kurang lebih kalau dihitung dari kilometernya itu kurang lebih 600 km ya, dari kota Bogor ke Yogyakarta itu ya teman-teman, tentunya sudah sangat kenal ya kota Yogyakarta, yang dikenal dengan berbagai julukan ya. Jadi kota Yogyakarta itu punya banyak julukan. Yang pertama sudah pasti ya, sesuai namanya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, istimewanya ya karena memang ya sebuah daerah ya yang statusnya itu provinsi ya, daerah tingkat 1 teman-teman ya. Teman-teman sudah pasti paham ya, daerah tingkat 1 yang berarti ya dipimpin oleh seorang gubernur tentunya ya, kota Yogyakarta itu. Tapi istimewanya itu karena Yogyakarta itu juga disebut sebagai kerajaan kan ya. Jadi kota yang menjadi warisan sejarah yang bahkan sampai sekarang ya masih tetap ya ada, itu Keraton Yogyakarta, yang berarti selain dipimpin oleh seorang gubernur juga ya masih ya menjabat sebagai raja, itu ya Raja Yogyakarta yang sekarang ini ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu Raja Yogyakarta sekarang ini adalah sudah yang ke-10. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya, itu putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang sebelumnya menjabat sebagai raja. Nah, itu salah satu julukan teman-teman yang sudah pasti ya disebutnya itu kota ya, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, selain itu teman-teman juga tahu ya, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota wisata ya. Dikenal sebagai kota wisata ya, termasuk salah satu daerah yang menjadi tujuan wisata baik ya dari mancanegara maupun dari dalam negeri sendiri ya. Jadi kota tujuan wisata ya. Jadi julukan sebagai kota pariwisata. Nah, tentu saja karena memang di kota Yogyakarta itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi. Nah, salah satu diantaranya tadi yang disebutkan ya Keraton Yogyakarta. Itu ya menjadi salah satu tujuan wisata, dan masih banyak tempat-tempat yang lain yang menjadi tujuan wisata ya. Baik itu yang ya lautnya, juga pegunungannya ya, itu pokoknya
banyak tempat lah, kalau disebutkan mungkin ya teman-teman juga sudah tahu ya. Pantainya banyak sekali itu ya. Ada Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Krakal ya. Pokoknya banyak lah. Terus ada daerah yang di sebelah utara itu daerah Kaliurang ya, itu yang dekat dengan ya apa itu dataran tinggi ya, itu tinggi ya, dekat dengan gunung ya. Itu daerah Kaliurang ya, itu juga tempat wisata. Dan masih juga banyak tempat-tempat wisata yang baru yang juga ya menjadi tambahan tujuan wisata Kota Yogyakarta. Nah, itu julukan kota wisata yang juga teman-teman tentunya mengenal ya. Dan ada juga yang menyebutnya ya, Yogyakarta itu juga mendapat julukan sebagai kota pelajar teman-teman ya, sebagai kota pelajar. Nah, sebagai kota pelajar karena apa? Di Yogyakarta itu berkumpulnya ya para pelajar maupun mahasiswa yang berasal ya dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ya, itu ya pengertiannya karena apa? Putra-putra daerah di berbagai provinsi di Indonesia itu ada yang dikirim untuk belajar di Yogyakarta di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta, diantaranya Universitas Gadjah Mada itu yang negerinya, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta, dan juga masih banyak ya universitas-universitas lain yang swasta ya, itu banyak sekali. Nah, sehingga putra daerah dari provinsi yang lain itu dikirim ke Yogyakarta untuk ya kuliah maupun belajar di kota Yogyakarta, sehingga Yogyakarta juga disebut sebagai kota wisata, kota pelajar ya, kota pelajar. Nah, kemudian julukan yang malam hari ini itu saya review ya, Yogyakarta juga disebut sebagai kota gudeg teman-teman. Loh, kok disebut kota gudeg itu kenapa? Ya sudah pasti teman-teman tahu, karena kota Yogyakarta itu memiliki ya masakan khas ya yang berbahan dasar nangka ya, yang rasanya itu cenderung manis ya. Ya, itu disebut namanya adalah gudeg ya, gudeg. Jadi kota Yogyakarta itu juga dikenal atau mendapat julukan sebagai kota gudeg itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebagai kota gudeg ya memiliki sejarah yang luar biasa tentang ya gudeg ya. Artinya ya bahwa kota Yogyakarta itu memang ya dikenal sebagai ya daerah yang hampir ya banyak tempat di kota Yogyakarta itu yang membuat masakan berupa gudeg ya. Nah, salah satu diantaranya itu yang orang menyebutnya itu ya gudeg legenda atau legendaris Yogyakarta ya. Ini yang malam hari ini saya review itu namanya gudeg Mbok Lindu ya, gudeg Mbok Lindu. Ini legendaris ya, karena apa? Ini adanya itu dari sudah zaman kolonial Belanda ya, zaman penjajahan Belanda sudah ada sampai sekarang masih tetap ada. Bahkan disebutkan di sini itu tidak buat cabang, tidak buka cabang. Artinya hanya satu-satunya di tempat itu, yang tentu saja dari Mbok Lindu sudah sampai
menurun ke ya anak cucunya itu yang tentunya sebagai pewaris nih ya, sebagai pewaris. Ini gudeg legenda Jogja Mbok Lindu yang tempatnya itu di Jalan Sosrowijayan nomor 8. Ya, jadi Sosrowijayan nomor 8 di kota Yogyakarta. Ya, teman-teman itu bisa mencari nanti kalau kebetulan berkunjung ke Yogyakarta dan pengen menikmati gudeg yang disebut gudeg legendaris. Nah, kemasannya memang sederhana ya teman-teman, karena kemasannya itu menggunakan besek ya, ini besek. Jadi anyaman dari bambu seperti ini, besek. Ya, jadi ya asli benar-benar ya, masih seperti ini nih. Tuh, lihat nih teman-teman nih. Nah, sebenarnya selain gudeg legendaris Mbok Lindu ya, itu masih juga banyak yang kita kenal ya, gudeg-gudeg yang lainnya yang termasuk gudeg legendaris juga atau gudeg yang sudah ya sangat lama usianya ya, sangat lama dimulainya. Itu antara lain adalah gudeg Bu Citro. Ya, gudeg Bu Citro. Nih ya, gudeg Bu Citro itu juga sudah ya bukan lama lagi, itu betul-betul sudah ya, kalau dihitung ya mulai dari zaman Belanda pun sudah ada nih sampai ke zaman kemerdekaan, bahkan sampai saat ini. Nah, kalau gudeg Bu Citro itu di jalan mengarah ke kota Surakarta atau istilahnya Jalan Solo ya. Jalan Solo kilometernya ya lumayan agak jauh itu ya. Tapi ya tidak jauh-jauh amat sebelum sampai ke arah bandara kota Yogyakarta ya, Bandara Adi Sucipto. Nah, sebelum sampai sana itu ada kalau dari Jogja di sebelah kiri jalan. Itu ya gudeg Bu Citro. Nah, kalau gudeg Bu Citro itu kemasan yang dikenalnya itu berupa gudeg kendil ya. Gudeg kendil. Jadi bukan besek tapi dikemas dengan menggunakan kendil, teman-teman ya. Jadi kemasannya itu wujudnya itu atau dimasukkan ke dalam kendil ya, gudegnya dimasukkan ke dalam kendil. Nah, itu biasanya ya, kalau secara umum gudeg ya itu ciri khasnya itu rata-rata tentu saja kering ya, gudeg kering ya, gudeg kering ya, artinya tidak, santannya itu tidak menggenang ya, gudeg kering ya, bersantan sampai sudah sampai kering begitu ya, jadi tidak berkuah lah istilahnya ya, itu rata-rata. Nah, terus ada lagi yang itu di daerah Mijilan. Daerah Mijilan ada di sebelah utara kampus Universitas Gadjah Mada juga banyak, itu di pinggir-pinggir selokan Mataram ya. Itu ada gudeg Yujum ya, gudeg Yujum. Itu ada di sebelah utara kampus Universitas Gadjah Mada, salah satu diantaranya. Dan kalau itu ya buka cabang juga di tempat lain, yaitu di daerah Mijilan ya. Mijilan itu dekat dengan alun-alun Keraton Yogyakarta ya, alun-alun utara, nggak jauh dari alun-alun utara kota Yogyakarta ya, Keraton Yogyakarta. Nah, itu gudeg Yujum ya. Sebenarnya ya kalau kita telisih begitu, banyak sekali ya gudeg-gudeg di Jogja yang sangat terkenal dan ya rata-rata itu enak rasanya. Kemudian yang ya menamainya dengan nama desa atau nama daerahnya di daerah Sagan ya, di daerah Sagan. Nah, di daerah Sagan itu juga ada gudeg ya.
Nah, kalau di daerah Sagan itu gudeg Sagan ya, istilahnya orang mengenalnya dengan istilah gudeg Sagan, itu gudeg basah. Ya, karena apa? Di tempat itu justru gudegnya itu berkuah. Jadi ada kuahnya. Nah, oleh karenanya itu disebut sebagai gudeg basah. Itu gudeg Sagan istilahnya ya. Nah, sebenarnya ya kalau kita cari lagi dan cari itu masih banyak yang bisa kita temukan, dan bahkan ya itu ya rata-rata masakannya itu ya hampir sama rasanya, dan keenakannya atau enaknya itu ya hampir sama lah gitulah. Hanya kalau untuk soal nama ya memang itu apa ya, ada kecenderungan awalnya kita membeli itu gudeg apa, nah itu biasanya kita akan ya cenderung untuk membeli itu lagi, itu kecenderungannya ya teman-teman ya. Nah, jadi kemasan gudeg itu yang asli itu memang dengan besek. Ya, kemudian kemasan yang kedua yang termasuk asli itu dengan kendil ya, gudeg kendil. Ya, itu yang kita kenal ya. Nah, kalau kering dan kalau yang dikenal dengan istilah gudeg kendil itu apalagi sudah dikemas seperti itu, biasanya itu tahan dalam ya hitungan 24 jam atau bahkan 48 jam atau bisa 2 hari ya. Tuh ya. Nah, kalau yang basah ya memang ada kecenderungan itu keawetannya itu lebih apa ya, tidak memakan waktu lama ya, tidak, jadi sedikit lebih cepat basi daripada yang gudeg kering ya, itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, di malam hari ini saya itu ya membeli ya karena saya tinggal di Bogor ini, membeli dengan cara melewati atau melalui ya istilahnya itu jasa titip ya, jasa titip. Jadi di Bogor sendiri itu ada ya frozen food ya, itu jadi toko-toko yang frozen food yang selain menjual produk-produk yang ya disimpan, dikemas di dalam freezer itu, termasuk juga melayani jasa titip. Artinya ketika frozen food ini menawarkan ya makanan khas dari suatu daerah ya salah satu diantaranya seperti di malam hari ini gudeg seperti ini. Nah, kita itu bisa memesan ya, pengertian jasa titip itu jadi mereka itu membeli lebih dulu, kemudian nanti kita tinggal datang membayarnya dan ya kita membelilah istilahnya melalui frozen food tersebut. Nah, teman-teman, di malam hari ini itu yang saya review, yang saya tunjukkan ke teman-teman yang saya beli itu ya gudeg, mau disebut gudeg komplit ya, gudeg komplit ini ya, gudeg yang isinya selain nangkanya, gudegnya itu ya ada kreceknya ya, ada kreceknya tentu saja ya, kemudian ada telurnya ya, telurnya ini teman-teman nih, ini telurnya itu 3 butir ya, telurnya 3 butir. Nah, kalau untuk kreceknya ya lumayan banyak ini, salah satu diantaranya yang kelihatan tuh merah-merah ya. Kemudian ada juga tahunya dan tempe. Ini tadi tempenya 2, tahunya juga 2. Kalau telurnya 3. Tuh, terus gudegnya banyak seperti ini. Ya, kemudian yang kedua itu ayam ya. Nah, ayamnya itu paha, tapi ini pahanya paha bawah.
Nah, salah satu ciri khas ya gudeg itu ya. Kalau gudeg itu untuk kemasannya, kalau sudah namanya paha, itu lengkap dengan cekernya ya. Paha itu lengkap dengan cekernya nih, seperti teman-teman lihat di sini. Ini lengkap dengan cekernya teman-teman nih. Nah, jadi ya ini paha bawah ya, lengkap dengan cekernya. Ini seperti ini nih, pahanya 2, cekernya ya berarti 2. Nah, ini teman-teman yang saya beli di malam hari ini melalui jasa titip ya, frozen food. Nah, oleh karena itu kita ya tinggal nunggu saja ya, kalau sudah pesan ya, pesan lewat WA ke frozen food tersebut, kemudian nanti kita diberitahu ya barangnya itu datangnya kapan, kemudian kita tinggal datang ke frozen food tersebut menjemput untuk membayarnya. Nah teman-teman, dengan 3 telur, kemudian 2 tahu besar-besar dan 2 tempe besar-besar, gudeg dan ada banyak kreceknya seperti ini, terus ayamnya itu paha bawah ya 2, ini saya beli dengan harga Rp125.000 teman-teman. Gimana teman-teman? Ya, murah meriah kan teman-teman? Murah meriah ya, kita tidak perlu naik bis berangkat ke Yogyakarta baru menikmati gudeg di sana. Nggak usah ya, karena di Bogor saja kita tinggal nunggu, itu gudeg itu akan bisa kita nikmati melalui jasa titip seperti tadi yang saya jelaskan teman-temannya. Jadi ya pokoknya ada kemudahan-kemudahan lah, banyak kemudahan-kemudahan. Ini 125.000, tapi ya banyak kan teman-teman nih, lihat nih gudegnya ini. Ini yang sebenarnya ini ya saya hanya masukkan ke dalam satu rantang ya, masih ada lagi itu ya, tapi ya ini contohnya saja, ini satu rantang sudah sampai penuh sekali ya. Terus ini ayamnya nih. Nah, kalau aslinya itu seperti tadi saya katakan, aslinya itu kering teman-teman ya, baik gudeg maupun ayamnya itu kering ya, sudah dimasak, pokoknya masaknya sudah sampai benar-benar matang mantep ya, tapi posisinya itu kering. Nah, sampai di rumah ini setelah saya ambil dari tempat titipan, lalu saya tambah dengan santan supaya mantap bisa dinikmati nih teman-teman ya, supaya lebih mantap menikmatinya nih. Nah, nih jadi akhirnya yang tadinya gudeg kering ini jadi gudeg basah ya, enggak apa-apa kan teman-teman, yang penting ya kita bisa menikmati dan enak rasanya gitu loh teman-teman. Nih lihat nih. Nah, jadi teman-teman kalau kebetulan tinggal di ya bukan di Yogyakarta, mungkin tinggal di Bogor, mungkin tinggal di Jakarta, ya kita tinggal cari frozen food yang juga melayani jasa titip ya teman-teman. Nah, kita tinggal ya kalau kebetulan ada penawaran nih nanti tanggal sekian ada gudeg yang mau pesen siapa, kita bisa pesen, kemudian setelah datang kita tinggal bayar dan kita bisa menikmatinya teman-teman ya. Gampang kan teman-teman ya, gampang. Jadi praktis lah, tidak perlu repot-repot datang ke tempat aslinya, tapi masakannya itu asli berasal dari Yogyakarta. Nih lihat nih, mantap kan teman-teman.